Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan rezeki ya. Di channel ini, kami akan membahas dan berbagi beberapa informasi mengenai hal yang penting dan gak penting tentang anime ataupun manga. Tapi, kita minta maaf ya, apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar atau ada penyebutan nama yang salah. Oke, untuk yang pertama, kami akan membahas mengenai anime yang sedang panas-panasnya nih. Karena setelah 10 tahun hiatus, akhirnya di tahun ini, salah satu The Big Three kembali. Sementara itu, manganya sendiri sudah tamat dari tahun 2016. Iya betul, anime itu adalah Bleach. Nah, yang akan kami bahas adalah arc yang saat ini sedang berlangsung, yaitu arc Thousand Year Blood War. Oh iya, di sini mungkin ada beberapa spoiler ya. Jadi, tanpa babi bu, ayo kita mulai. Kita mungkin semua tahu bahwa di arc ini, Ichigo dan teman-teman Shinigaminya bertarung melawan para Quincy yang dipimpin oleh ayahnya para Quincy penyandang gelar The Almighty Yhwach. Tapi ini menurut Google bacaannya seperti itu ya. Biarpun para Quincy ini sangat kuat, tapi mereka juga mewaspadai 5 orang Shinigami yang mereka anggap memiliki kekuatan dan kemampuan tempur yang luar biasa. Siapa sajakah mereka? Ini dia listnya. Yang pertama ada Hyosuke Ichibe, yang dianggap ancaman karena kebijaksanaannya. Tidak heran, karena Ichibe memiliki banyak sekali pengetahuan. Dia juga mampu untuk memahami situasi, merancang strategi, dan mengambil keputusan dengan bijak. Oleh sebab itulah dirinya mendapat posisi sebagai kapten di Royal Guard atau biasa disebut Divisi No, divisi yang secara khusus menjadi penjaga istana Soul King. Oh iya, Ichibe jugalah yang memberi nama setiap hal yang ada di Soul Society, seperti Zanpakuto, Shikai, dan juga Bankai. Tapi di akhir nanti, dirinya tetap tidak mampu untuk menandingi kekuatan Almighty Yhwach. Bahkan setelah kematiannya, Ichibe masih bisa hidup lagi loh, hanya dengan menyebutkan namanya saja. Untuk lebih lengkapnya mengenai Ichibe, nanti kami akan buatkan khusus videonya ya guys. Yang kedua, ada Kenpachi Zaraki yang dianggap bahaya karena kekuatan tempurnya. Kalau ini sepertinya tidak perlu dibahas lagi ya. Gaya bertarung Zaraki yang urakan dan brutal mampu mengalahkan beberapa Strength Ritter seorang diri tanpa bankai. Tapi lagi-lagi akhirnya tetap tak berdaya melawan kekuatan Yhwach. Setelah kekalahan itu, dirinya bertarung melawan Unohana sang Kenpachi pertama untuk mengeluarkan seluruh potensi kekuatannya. Oh iya, saat nanti pertarungan melawan Gerard Valkyrie, akhirnya untuk pertama kalinya kita bisa melihat bankai dari Zaraki. Yang ketiga, ada Kisuke Urahara, char favorit kami nih. Dianggap bahaya karena maksud yang tidak diketahui. Kenapa bisa begitu? Karena tak peduli sebanyak apapun rencana atau plot yang dimiliki, Urahara selalu mampu berimprovisasi dan menyiapkan solusi dalam waktu yang singkat. Ia juga mampu menyiapkan beberapa skenario setiap melawan musuh-musuhnya. Urahara bahkan bisa mengalahkan Kurotsuchi Mayuri, menciptakan obat holofikasi untuk menangani pencurian bankai oleh para Quincy. Ia juga yang membuka pintu dan membawa para Shinigami untuk pergi ke istana Soul King. Nanti saat bertarung melawan Askin, penyandang Gelardi yang berarti The Dead Dealing, kita juga untuk pertama kalinya melihat bankai dari Urahara. Askin bahkan mengakui bahwa Urahara merupakan lawan yang sangat merepotkan. Yang keempat ada Sosuke Aizen, lain paling GG, paling the best pokoknya malah dia mah. Dianggap bahaya karena reatsunya yang tinggi dan terbilang gila. Dirinya bahkan mampu mengeluarkan reatsu yang sangat besar meski masih terikat di kursi Muken.
Perannya di perang ini memang cukup besar untuk mengalahkan Yhwach. Yhwach sendiri pernah menawari Aizen untuk bergabung dengan pasukannya, tapi ditolak oleh Aizen. Coba kalau Aizen menerima ajakan itu, habis sudah Soul Society. Kemampuan Zanpakutonya yang bernama Kyoka Suigetsu mampu untuk menghipnotis siapa saja, termasuk para Kapten Gotei 13. Bahkan Yhwach yang memiliki kekuatan Almighty saja masih bisa ditipu oleh Kyoka Suigetsu. Mantap. Yang kelima, tidak lain dan tidak bukan tentu saja main karakter kita semua, Kurosaki Ichigo. Dianggap berbahaya karena kemampuan terpendamnya. Bukan tanpa alasan, Ichigo mampu mempelajari berbagai macam teknik seperti bankai dan holofikasi dalam waktu singkat. Bahkan mampu mengeluarkan final wujud terakhir dari Zanpakuto-nya bernama Final Getsuga Tensho. Selain itu, Ichigo juga terlahir dari ayah yang merupakan seorang Shinigami bekas Kapten Gotei 13, sementara sang ibu merupakan Quincy murni yang kemudian tercampur darahnya dengan Hollow. Oleh sebab itu, bankai Ichigo tidak bisa dicuri oleh para Quincy. Tapi, jujur saja ya, di sini peran Ichigo kayak kurang gitu, asa kurang greget gitu. Padahal sudah mendapatkan kekuatan aslinya, tapi masih kalah telak lawan Yhwach. Lawan Askin pun keteteran. Bahkan saat mau mengeluarkan bankai, pedangnya dihancurkan oleh kekuatan Almighty. Sempat putus asa, untungnya dibantu oleh Tsukishima hingga akhirnya Zanpakuto-nya kembali lagi. Pas pertarungan terakhir pun, menurut kami yang paling besar jasanya ya kekuatan Kyoka Suigetsu Aizen. Biarpun yang akhirnya melakukan tebasan terakhir ya Ichigo. Tapi ini pendapat pribadi saja ya. Ya, segitu saja ya untuk informasi nggak pentingnya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya. Jangan ada yang tersinggung, oke? Have fun aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.